Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-qawiyyu wad-dha'ifu min ad-dima'. Darah qawi yang kuat dan yang lemah dari darah-darah. Apa maksud atau objek kajian dari tema kita kali ini? Kemarin kita sempat membahas bahwasannya darah itu secara tamyiz dibedakan berdasarkan kekuatannya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Di dalam perempuan yang mumayyizah itu menjadikan yang kuat sebagai haid, lalu menjadikan yang lemah sebagai istihadah. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kuat itu yang mana? Lemah itu yang bagaimana? Apakah kekuatan itu hanya dinilai berdasarkan warna? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kekuatan itu ada beberapa tolak ukurnya. Pertama, mari kita buka catatan bersama-sama. Catatannya adalah ini. Kita beri judul sebagaimana. Saya buka dulu di sini biar sebagai contekan. Kitab juga. Nah, saya takut lupa. Al-qawiyyu wa ad-dha'ifu. Oke, minad dima. Kuat dan lemah dari darah. Di sini, kuat dan lemahnya itu kira-kira bisa ditinjau dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah nih, al-qawi artinya yang kuat, ad-dha'if artinya yang lemah, minad dima dari darah. Nah, pertama ditinjau dari aspek warna, laun. Laun ini meliputi 5 warna. Ada aswad. Di bawah aswad ada ahmar. Di bawah ahmar ada ashqar. Sudah kita bahas kemarin. Di bawah ashqar ada asfar. Di bawah asfar ada akdar. Oke. Kita coba. Sedikit. Baik. Lalu tinjauan kedua adalah berdasarkan qiwam. Qiwam ini meliputi apakah ia itu kental atau tidak. Apakah dia itu sekejap. Apakah dia itu dihukumi kental atau tidak kental? Kita coba buka di sini adalah thakhana. Di sini kita sebut thakhin. Lalu ada raqiq, kental dan tidak kental. Lalu tinjauan ketiga adalah berdasarkan rih, aroma. Berdasarkan aroma. Aromanya ada yang bau, muntin, ada yang tidak bau. Oke, ada yang tidak bau. Mari kita bahas pertama dulu dari sisi warna. Warna yang paling kuat adalah hitam. Setelah hitam ada merah. Setelah merah ada coklat atau pirang. Setelah pirang ada asfar kuning. Setelahnya baru ada akdar. Termasuk dari aswad, termasuk dari hitam, ya, termasuk dari hitam adalah ahmarun fihi khututun sud, ya. Ahmar fihi khutut sud. Apa yang dimaksud dengan merah, ahmar? Padanya terdapat garis-garis hitam. Terkadang darah perempuan itu keluar kayak langsung gitu, warnanya satu, weng gitu. Hitam, hitam, merah, merah. Coklat, coklat, kuning, kuning, keruh, keruh. Tetapi terkadang
ada beberapa jenis darah yang ia itu warnanya campur. Hah? Warna campur? Apa maksud kamu? Warnanya campur artinya adalah awalnya dia itu mungkin berwarna merah. Secara umum warnanya merah. Tetapi ada garis-garis campuran gitu, hitam. Agak, kalian cewek harusnya lebih paham lah. Kayak, ngerti gak sih maksud saya? Secara umum merah nih, tapi ada garis-garis hitam. Nah, merah yang ada garis-garis hitam, ini dikembalikan kemana? Dikembalikan ke yang lebih kuat, yaitu hitam. Begitu pula, misalnya, ashqar, padanya terdapat garis-garis merah. Dikembalikan kemana? Dikembalikan ke merah. Asfar, padanya terdapat garis-garis ashqar. Maka dikembalikan ke ashqar. Begitu pula akdar, padanya terdapat garis-garis asfar. Dikembalikan ke asfar. Paham? Misal, ada seorang perempuan mengalami 3 fase. Contoh ini ya, misal. Misal. Oke, dia mengalami aswad. Habis itu ahmar, ya, fihi khututun sud. Khututun sud. Sud ini hitam. Lalu yang ketiga adalah ahmar. Yang mana yang haid, yang mana yang istihadah menurut perempuan yang mumayyizah. Pertama ada aswad, lalu ada merah yang padanya terdapat garis-garis hitam, lalu yang ketiga adalah berwarna merah. Gimana ini hukumnya? Kita sudah sepakati, yang kuat kita hukumi haid, yang lemah kita hukumi istihadah. Itu menurut perempuan mumayyizah. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang haid, yang mana yang istihadah? Jawabannya adalah, ini jadi satu. Ini semuanya jadi haidun. Lalu ini adalah istihadah. Oke? Istihadah. Paham? Kenapa? Karena sudah saya bilang, termasuk dari yang hitam ini adalah merah yang terdapat garis-garis hitam. Paham? Oke, itu yang pertama. Sekarang, mari kita bahas dari sisi qiwam, dari sisi unsurnya, dari sisi kepekatannya, dari sisi kekentalannya. Yang kental lebih kuat dari yang cair. Simple bro, ngapain kita ngomongin ini? Lalu yang ketiga adalah rih, dari aroma. Yang bau, muntin, itu lebih kuat daripada yang tidak bau. Ngapain kita ngomongin ini panjang-panjang? Gampang. Ketika teman-teman sudah mengetahui ini semua, maka setiap darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita tidak akan mungkin terlepas dari ketiga unsur ini. Dari laun, qiwam, dan rih. Misal, ada perempuan yang berwarna aswad, fakhin, muntin. Ini level nasional ini. Ini darah level nasional, level pro ini, level rank S ini. Aswad, fakhin, muntin. Ini level 1. Level 2. Ya, yang berada di bawahnya. Kita tahu level-level kekuatannya, itu tahu dari mana? Maka, mari kita kembalikan ke beberapa kaidah. Kaidah ini saya tiru di sini, di kitab. Saya akan berusaha pakai ibarat kitab yang mungkin saya edit-edit agar lebih mudah teman-teman terima. Pertama, ma lahu. Thalathu sifatin min sifatil quwwah aqwa mimma lahu sifatani minha. Oke. Kaidah yang pertama. Seorang perempuan yang terdapat padanya 3 sifat yang kuat, itu lebih kuat dibandingkan seorang perempuan yang padanya hanya terdapat 2 sifat yang kuat. Contohnya, kita ambil dari level yang pertama. Contoh ya. Seorang perempuan melihat darah yang pertama adalah aswad, fakhin. Oh, ini multinasional ini. Fakhin, muntin. Setelahnya, dia melihat darah aswad,
aswad, thakhin, kemudian ghairu muntin. Ghairu muntin. Nah, sudah saya bilang tadi, perempuan yang padanya terdapat 3 sifat kuat itu lebih kuat dibandingkan yang hanya memiliki 2 sifat kuat. Contohnya, ini hitam, kental, bau. Hitam, kental, bau. Itu jauh lebih kuat dibandingkan hitam, kental dan tak berbau. Nah, kita coba tandai yang kuat itu dengan warna ungu. Kuat, kuat, kuat. Kuat, kuat. Di sini yang kuat ada 3, di sini yang kuat cuma ada 2. Maka, yang kuat kita jadikan istihabah. Yang kuat kita jadikan haidun. Ini berarti haidnya. Ini berarti istihabahnya. Mantap, mantap. Gampang ini. Lalu yang kedua. Oke. Ma lahu sifatani min sifatil quwwah aqwa mimma lahu sifatun wahidatun minha. Perempuan yang memiliki 2 sifat dari sifat-sifat kekuatan tentu saja lebih kuat daripada seorang perempuan yang hanya memiliki 1 sifat kuat dari banyaknya kekuatan tadi. Contohnya adalah seorang perempuan, kita ambil yang kuat di sini aswad. Contoh aswad, thakhin, ghairu muntin, dan habis itu dia melihat aswad, raqiq, dan ghairu muntin. Kita tandai yang kuat. Yang kuat di sini ada 1, 2, ghairu muntin nggak kuat. Di sini cuma ada 1. Berarti yang kita hukum istihabah yang mana? Yang pertama. Yang kita hukum istihabah hanya yang ini. Hanya yang astagfirullahaladzim. Yang kita hukumi haid yang itu, yang kita hukum istihabah yang ini. Paham? Gampang ya? Sekarang muncul pertanyaan. Kalau tiba-tiba sama gimana? Sama maksudnya gimana? Nah, maka kita kembalikan ke kaidah di dalam kitab ini disebut fa in ta'adala fal haidhu huwal asbaqu minhuma. Fa in ta'adala fal, ya Allah getar-getar, fal haidhu huwal asbaqu minhuma. Huwa al asbaqu minhuma. Kalau ternyata sama, fa in ta'adala, kalau ternyata sama, maka yang haid adalah yang lebih dahulu dari keduanya. Contohnya sama itu bagaimana? Saya tidak paham. Di sini diberikan contoh. Tapi saya lebih spesifikkan contohnya ya. Nah, aswad, thakhin, versus aswad muntin. Aswad muntin. Aswad thakhin, sorry. Di sini ahmar harusnya. Ahmar. Baik. Iya bener. Astagfirullahaladzim. Dah. Nggak nyambung. Nah, baik. Di sini, seorang perempuan melihat ada aswad, ini kuat, thakhin kuat. Tetapi, ghairu muntin. Lalu setelahnya dia melihat aswad kuat, raqiq, tapi muntin. Gimana? Maka yang dianggap haid adalah
huwal asbaqu minhuma. Ini sama-sama level strong semua. Ini level S, ini level S, ini level S, ini level S. Nah, ini gimana caranya? Maka yang dihitung haid adalah yang lebih awal dari keduanya. Yaitu ini. Haidun, ini istihadah. Dah. Paham? Insya Allah paham. Mari kita kembali ke kitabnya. Bismillah. Tu'raful quwwatu wad-dha'fu fid dima'i bil launi. Kuat dan lemahnya darah itu bisa diketahui dari warnanya. Fa aqwahu, maka yang paling kuat adalah al-aswad, yang hitam. Wa minhu ma fihi khututun sud. Dan termasuk dari yang aswad adalah yang padanya terdapat garis-garis hitam. Sudah saya contohkan tadi. Kemudian fal ahmar. Kemudian hitam. Fa di sini menunjukkan keselanjutan. Nanti kita belajar nahwu lah. Fal ashqar, kemudian hitam. Kemudian pirang. Fal asfar, kemudian kuning. Fal akdar, kemudian keruh. Wa tu'raful quwwatu wad-dha'fu bis-sakhanah. Kemudian kuat dan lemahnya juga bisa diketahui berdasarkan sakhanah. Sakhanah ini tadi yang sudah saya kasih judul qiwam. Oke? Dari sisi kental atau tidaknya. Wa birrihil karih, dan dari bau busuk. Ada yang berbau, ada yang tidak. Lalu kaidahnya bagaimana? Walladzi lahu thalathu sifatin min launin wa sakhanatin wa rihin karihin yu'addu aqwa mimma lahu sifatani ka aswada sakhinin muntinin. Ka aswada sakhinin muntinin aqwa min aswada sakhinin faqat. Baik, sorry. Ada problem, ada nge-lag saya barusan. Seorang perempuan yang padanya terdapat 3 sifat dari warna dan kekentalan dan aroma dihitung lebih kuat dari yang hanya memiliki 2 sifat. Seperti hitam, kental, bau, itu lebih kuat daripada yang hanya sekedar hitam, kental saja, yang tak berbau. Wa ma lahu sifatani aqwa mimma lahu sifatun wahidah. Dan perempuan yang hanya pada dirinya terdapat 2 sifat dari yang kuat tadi, itu tentu saja lebih kuat daripada yang hanya memiliki 1 sifat. Sudah saya berikan contohnya. Fa in ta'adala ka aswada sakhinin wa aswada muntinin fal haidu wal asbaqu minhuma. Kalau ternyata sama kedua-duanya dari sisi level, seperti aswad paling kuat. Sakhin, aswad, sakhin di sini artinya adalah ghairu muntin. Hitam, kental, tidak berbau. Versus aswad muntin, hitam, cair, dan berbau. Sama-sama level kuat nih. Sama-sama -1 keduanya. Ini minusnya adalah ghairu muntin. Minus, kita sebut ini ghairu muntin. Ini minusnya raqiq. Oke. Sama-sama -1, sama-sama +2. Maka apa yang harus kita lakukan? Fal haidu huwal asbaqu minhuma. Maka yang terhitung haid adalah yang lebih dahulu dari keduanya. Paham? Paham lah. Masa gak paham? Gampang itu. Baik. Lanjut ke bahasan selanjutnya. Kita tulis terlebih dahulu. Aduh. Mager. Bismillah. Gak ada mager. Siapa yang mager itu? Yang mager, enggak. Gak boleh mager. Ketika seorang perempuan, sekarang ada pertanyaan. Kemarin kita selalu memberikan contoh qawi dhaif. Gimana coba kalau semisal seorang perempuan dalam masa haidnya dia melihat 3 warna? Waduh, 3 warna gimana, Dam? 3 warna. Maka para ulama punya kaidah yang menyebutkan al-qawi, ad-dhaif, al-adhaf. Al-qawi ini artinya adalah kuat. Ad-dhaif, lemah. Al-adhaf, yang lebih lemah. Contohnya gimana? Seorang perempuan melihat darah pertama-tama berwarna aswad, berwarna hitam. Habis itu dia melihat berwarna merah, ahmar. Habis itu dia melihat berwarna ashqar.
Gimana ini? Apakah merah dimasukkan ke aswad? Apakah merah dimasukkan ke ashqar? Kalau kita hitung merah ini sebagai aswad, maka dipastikan dia haid. Kalau merah kita masukkan ke ashqar, berarti dipastikan dia istihadah. Kesimpulannya bagaimana? Gimana ini? Ayo, kasih solusi. Jawabannya adalah ahmar ini dikembalikan ke yang lebih kuat. Jadi, dhaif ini digabung ke qawi. Dhaif ini digabung ke qawi. Tapi, penggabungan dhaif ke qawi ini harus ada syaratnya juga, bos. Jangan asal-asalan, bos. Apa saja syaratnya? Maka ini adalah tugas kita bersama. Kita sebut syurutu, tulis di sini, boleh. Kita kasih garis. Syed. Wah, mantap. Syurutu jam'i ad-dha'ifi. Syurutu jam'i ma'al qawi. Yang pertama, ayyataqaddam al-qawi. Pertama kita tulis dulu an yataqaddam al-qawi. Ini syarat yang pertama. Qawi harus berada di posisi pertama. Kalau balapan, qawi itu harus paling awal. Itu syarat yang pertama. Sehingga kalau yang berangkat duluan itu malah yang dhaif atau yang adhaf, maka syarat pertama gagal. Maka tidak bisa kita menggabungkan antara dhaif dengan qawi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, an yasluha ma'an lil haidhi. Tenang. Kalau ibaratnya mudah, tidak perlu kita edit. An yasluha ma'an lil haidhi. Ma'an lil haidhi. Maksudnya adalah bi'alla, persis ini guys. Bi'alla yazida apa? Majmu'uhuma ala aktsaril haidhi. Syarat yang kedua artinya apa? Penggabungan antara qawi dan dhaif ini harus cocok untuk dijadikan haid. Maksudnya apa? Bi alla yazida majmu'uhuma ala aktsaril haidhi. Kumpulan haid qawi dan kumpulan darah qawi dan dhaif itu tidak boleh over melebihi batas maksimal haid, yaitu 15 hari. Sehingga kalau semisal seorang perempuan ini melihat misalnya 5 hari 10 hari ya, 10 hari aswad, kemudian 6 hari ahmar, kemudian 7 hari ashqar. Contoh, ahmar dan aswad ini gak bisa digabung. Kenapa? Karena sudah overtime. Maka tidak bisa kita masukkan ahmar ini sebagai haid. Dan kita gabungkan ahmar ini kepada ashqar. Ianya dihitung sebagai istihadah. Itu adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, apa di sini? Ayyattasila bil qawi ad-dhaif. Ayyattasila bil qawi ad-dhaif. Baik, ini adalah syarat ketiga. Dhaif ini harus bersambung dengan qawi. Sorry. Saya kurang kasih penjelasan. La al-adhaf. Nah, baik. Yang bersambung dengan qawi itu harus langsung babang dhaif. Sedangkan babang adhaf itu tidak boleh bersambung dengan yang qawi. Contohnya, contoh, langsung kita masuk contoh. Seorang perempuan awalnya melihat darah aswad.
Setelah aswad, dia melihat ashqar. Setelah ashqar, baru dia melihat ahmar. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini level 1, ini level 2, ini level 3. Nah, maka yang level pertama yang qawi, ini harus bersambung langsung dengan dhaif. Ahmarnya yang harus berada di sini. Jadi, jangan sampai posisi second choice ini tiba-tiba jadi third choice. Nah, Anda sebagai second choice, diem aja di tahta yang sudah Anda miliki. Simple. Simple kan? Simple. Dah, paham sampai di sini? Mari kita baca. Idza ra'at ba'da damil qawi dha'ifaini. Kalau seorang perempuan melihat setelah darah qawi, dua dhaif. Maksudnya yang lemah dan yang lebih lemah. Idza ijtama'a damun qawiyyun wa dha'ifun wa adhaf. Ketika berkumpul darah qawi, dhaif dan adhaf. Fal qawiyyu ma'a ma yunasibuhu minhuma fil quwwah wa huwa dha'if haidun bi syurutin thalathah. Maka qawi bersama dengan yang membersamai dari dua dhaif pada sisi kekuatan, yang maksudnya adalah yang dhaif, adalah haid berdasarkan syarat yang 3. Maksudnya adalah qawi ini dengan dhaif dicampur. Qawi dan dhaif dicampur. Yang ad'af buang. Ad'af ini diam, kalian pergi. Tetapi pencampuran antara qawi dan dhaif ini ada beberapa syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama, ayyataqaddamal qawi. Qawi ini harus racing nomor 1. Twing. Falau lam yataqaddamil qawi, fala yudammu ilaihi dhaif. Kalau tidak, qawi ini tidak berangkat duluan, maka tidak bisa dicampur dengan yang dhaif. Syarat yang pertama sudah jelas? Jelas. Yang kedua, ayyasluha ma'anil haidhi. Keduanya itu pantas untuk digabung, untuk dijadikan sebagai haid. Bi'alla yazida majmu'uhuma ala aktsarihi. Dalam keadaan kumpulan qawi dan dhaif ini tidak boleh over melebihi batas maksimal haid, yaitu 15 hari. Falau ra'at 'asharatan sawadan. Kalau seorang perempuan melihat 10 hari hitam, hitung 10 hari hitam. Thumma sittatan humrah. Kemudian selama 6 hari merah. Thumma sufratan mustamirrah. Kemudian berwarna kuning dan terus lanjut. Fahaiduha sawadu faqat. Maka haidnya adalah yang hitam saja. Kenapa? Karena li'annahu la yumkinu ja'lu sawadi ma'al humrati haidan. Karena gak mungkin menjadikan hitam dan merah itu sebagai haid. Li'anna majmu'ahuma yazidu ala 15. Karena perkumpulan antara qawi dan dhaif, hitam dan merah itu overtime, melebihi 15 hari. Yang ketiga, ayyattasila bil qawi ad-dha'ifu lal adhaf. Harus bersambung antara qawi dan dhaif, bukan yang adhaf. Bikhilafi ma idza lam yattasil. Kecuali kalau memang tidak bersambung. Contoh, berbeda apabila tidak bersambung. Ka khamsatin sawadan. Contohnya, seorang perempuan melihat 5 hitam. Thumma khamsatin syukrah. Kemudian 5 pirang. Dari hitam langsung ke pirang. Thumma humratan mustamirrah. Kemudian berwarna merah dan lanjut terus. Gak bisa dong. Karena ini yang dhaif, ini yang qawi, ini yang adhaf. Qawi harus berjumpa dengan yang dhaif. Contoh lainnya, khamsatan aswad. Seorang perempuan melihat 5 hitam. Thumma khamsatan asfar. Kemudian 5 kuning. Thumma ahmara mustamirran. Kemudian merah dan berlanjut. Juga gak bisa. Fafi hatainil mas'alataini haiduha sawadu faqat. Maka dalam 2 kasus tersebut, yang haid adalah yang hitam saja. Wa hadha huwa ma'tamadahu al-'allamatu ar-Ramli. Itulah yang diambil pendapatnya oleh Imam Ar-Ramli. Khilafan lil-'allamati Ibn Hajar haitsu i'tamada fil mas'alati al-ula anna haidaha as-sawadu ma'a asy-syukrah wa fi tsaniyati al-aswadu ma'a al-asfar. Berbeda dengan Imam Ibnu Hajar yang menyatakan bahwasannya pada kasus yang pertama haidnya adalah hitam dan pirang, yang kedua adalah hitam dan kuning. Jadi begini, kita sebut. Masalah yang pertama kita ambil contoh yang ini nih. Nih. Hitam, kuning, merah. Sawad, kemudian syukrah, kemudian humrah. Kita kasih label di bawahnya. Sawad ini qawi, syukrah ini
adhaf. Ini dhaif. Dhaif. Menurut kaidah yang syukrah ini tidak bisa. Kalau ini disepakati oleh para ulama, hukumnya adalah haid. Haidun. Sepakat. Ulama itu sepakat. Lalu bagaimana kedudukan syukrah? Kedudukan syukrah, ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat untuk urusan syukrah. Imam Ar-Ramli, dan ini merupakan pendapat banyak sekali ulama, termasuk Imam An-Nawawi. Itu menganggap bahwasannya syukrah ini digabung dengan sawat. Sehingga menurut Imam An-Nawawi, sorry. Astaghfirullahaladzim. Pantesan saya bingung. No. Sehingga menurut Imam An-Nawawi, termasuk dalam kasus ini kita sebut Imam Ar-Ramli, beliau menganggap bahwasannya syukrah ini hukumnya adalah istihadah. Ini menurut siapa? Kita di sini sebutlah pendapat di bawahnya adalah Ar-Ramli. Baik. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, beliau menganggap bahwasannya syukrah ini adalah haidun. Ini menurut Ibnu Hajar. Yang mana bisa diamalkan? Bebas. Kalau saya sendiri jujur ketika melihat banyaknya ulama yang mendukung bahwasanya syukrah ini tidak bisa digabung ke sawat, saya sendiri memilih menganggap untuk menjadikan syukrah atau adhaf di sini sebagai istihadah. Sebagai istihadah. Tapi kalau misal teman-teman kayak, aku tuh sekarang pengen haid. Walaupun ini sebenarnya tetap jangan, enggak boleh begitu. Astaghfirullahaladzim. Menurut Imam Ibnu Hajar, haid. Menurut Imam Ar-Ramli, istihadah. Bunyi kucing. Selanjutnya, kita dapat berapa menit? Ini kucing apa setan? Udah malam nih. Udah jam 3:30. Baik, kita lanjut atau tidak? Lanjutlah sekejap. Min masailit tamyiz. Dalam kasus tamyiz. Ini yang disebut sebagai, yang pertama ini disebut sebagai masalah ats-tsamaniyat. Masalah 88. Apa yang dimaksud dengan 88? Ini adalah kasus merah, ahmar, bainal aswadain. Merah yang berada antara dua hitam. Kita baca dulu. Ini ada beberapa kayak FYI. Seorang perempuan melihat 8 hari berwarna merah. Thumma thamaniyatan ahmarah. Kemudian 8 hari berwarna merah. Berwarna hitam. Kemudian 8 hari berwarna merah. Thumma thamaniyatan aswad. Kemudian 8 hari berwarna hitam. Fahaiduha as-sawadul awwalu bil ittifaq. Maka haidnya adalah yang hitam pertama berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini gampang. Masalah 888 ini kan 8 nih. Makanya disebut 8. 8. Yang haid hanyalah yang hitam. Cuman ini ada problem teman-teman. Satu hari di sini, ini flashback lagi. Satu hari di sini itu ada yang haid juga. Loh, kok bisa? Iyalah. Karena ini berhenti di 8. Ini tambah ini 8 tambah 8 16. Batas suci berapa? Suci harus 15. Berarti 16 sisa 1 hari. Ya 1 harinya itu dianggap haid. Takmilatan sudah kita bahas. Sudah diulang belum? Nah, tapi itu bukan bahasan kita kali ini. Bahasan kita kali ini adalah fokusnya adalah bahwasannya mas'alatul tsamaniyat ini mudah. 8 hitam, kemudian 8 merah, kemudian 8 hitam. Sekarang yang menjadi problem adalah yang selanjutnya. Yang disebut sebagai masalah as-sab'at. Masalah yang 7. 7 hitam, 7 merah, 7 hitam. Ini bagaimana hukumnya? Law ra'at sab'atan aswada, thumma sab'atan ahmara, thumma sab'atan aswada. 7 hitam, 7 merah, 7 hitam. Fayara ba'duhum anna haidhaha al-aswadu.
Maka sebagian para ulama menganggap yang haid hanyalah hitam saja. Dalam artian yang hitam ini semua ulama sepakat. Ini ulama sepakat hukumnya haid. Yang menjadi pembahasan adalah selanjutnya. Wa'tamada hadza al-'allamah Ibnu Hajar al-Haytami. Imam Ibnu Hajar al-Haytami menganggap yang haid dalam kasus tersebut adalah yang hitam saja. Yang hitam saja. Wa yara ba'dhum 'ala anna haidhaha sawadu ma'al humrah. Tetapi sebagian para ulama menganggap bahwasanya haidnya itu adalah yang hitam dan yang merah. Wajara alaihi Ibnu Suraij. Dan pendapat ini diikuti juga diprakarsai juga oleh Imam Ibnu Suraij. Wa'tamada hadza al-'allamah ar-Ramli rahimahullah. Dan dalam kasus ini Imam Ar-Ramli menganggap bahwa pendapat ini jauh lebih kuat. Sehingga dalam kasus tersebut apakah merah ini juga dianggap haid? Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami, ya. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami, yang haid hanyalah yang hitam saja. Menurut Imam Suraij dan Imam Ar-Ramli, bahwasanya yang haid adalah hitam dan merah. Dah selesai sampai di sini. Wal farqu baina hataini al-mas'alataini wa baina mas'alati man ra'at yawman wa laylatan aswada thumma 14 ahmara thumma aswada bi annaha ghairu mumayyiza huwa anna ad-dama fi hadhihi al-mas'alati lam yanqati'. بل استمر بأن زاد على 15 بدليل أنه لم يقيد الأسود بعدد معين. Begitu saya ini kejar tayang banget karena di sini ada informasi 6 menit memori habis. 6 menit lagi memori kamera saya habis. Astaghfirullahaladzim. Gak apa-apa. بخلاف المسألتين السابقتين فإن الدم فيها انقطع. Perbedaan antara dua kasus ini, dua kasus masalah thamaniyat dan masalah sab'at, dengan kasus sebelumnya di syarat tamyiz yang ketiga kita sempat bahas, ya, bahwasanya seorang perempuan apabila melihat satu hari berdarah, berdarah hitam, kemudian 14 hari berdarah merah. Ini syarat yang ketiga. Coba tengok lagi. Thumma aswada, kemudian hitam, bahwasanya perempuan tersebut tidak dianggap mumayyizah. Kenapa tidak dianggap mumayyizah? Karena darah ini kurang dari 15. Sedangkan ini adalah hitam. Kenapa? Problemnya adalah pada kasus ini bahwasanya darahnya tidak terputus, justru bertambah. Istamarrah, arti istamarrah artinya adalah over dari 15 hari. Tahu dari mana? Buktinya adalah bahwasanya musannif tidak mengikat kalimat aswad dengan waktu-waktu tertentu. Hanya menyebutkan aswad di sini. Berbeda dengan dua kasus di atas. Dua kasus di atas di sini disebutkan 8 hari, 7 hari. Fa inna ad-dama fihima inqata'. Darah pada kasus keduanya itu terputus. Sekarang lanjut lagi apa? Semoga bisalah. Law ra'at yawman aswada, thumma yawman ahmara, thumma yawman aswada, thumma yawman ahmara, thumma yawman aswada, thumma yawman ahmara, wa hakadha rabi'an wa khamisan. Thumma ba'da hadhihi al-'ashrati al-ayyam aswada thumma ahmara istamarra fahiya mumayyizah. Kita coba tuliskan. Seorang perempuan melihat darah sehari berwarna hitam. Kita tulis H. Setelah hitam, dia melihat berwarna merah. Sampai berapa? Sampai rabi'an wa khamisan. Berarti 10. Khamisan ini 10 ya. 2, 3, 4. Ini tulisan Indo tapi dari sana. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa, kalian ngerti. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut di sini 9, 10, 10. Setelah 10 ini muncul warna hitam lagi. Kemudian muncul berwarna merah. Merah istamarrah. Berarti berwarna merah, maksudnya merah istamarrah, lanjut sampai over 15 hari. Maka fal aswadul awwal wal akhir wa ma bainahuma haidun. Maka hitam yang pertama dan yang terakhir dan yang berada di antara keduanya itu semua haid. Hitam pertama dan terakhir. Hitam yang pertama,
dan hitam yang terakhir. Ini hitam yang terakhir. Ini haid, ini haid. Nah, ini berarti hitam haid, ini sudah jelas, ini haid, ini haid, ini haid. Sekarang warna merahnya bagaimana? Sebelumnya kita sempat bahas bahwasanya suci yang berada antara dua haid, maka yang suci tadi itu dianggap haid juga. Sudah kita bahas. Kalau yang suci saja dianggap haid, berarti yang level lemah, merah, yang masih keluar darah pun tentu saja dianggap nakok. Nah, yang nakok saja dianggap haid, apalagi yang keluar darah. Maka tentu saja ini haid semuanya. Wal ahmaru wal akhiru istihabah. Adapun yang merah, ya, yang akhir itu dianggap istihabah. Ini semua istihabah. Kalian hitunglah sendiri nanti. Sudah, sampai di situ saja dulu. Ya, sampai di situ saja dulu. Alhamdulillah selesai, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Alhamdulillah saya tuh kejar tayang. Ini memori kurang 2 menit. Memori kurang 2 menit lalu akan mati ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Lega. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Mungkin akan menjadi pertanyaan. Sorry. Mungkin menjadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian. Kenapa bukannya tadi di syarat tamyiz itu disebutkan bahwasanya kalau hitam merah itu diselang-selingi, kemudian nggak bisa ya? Nah, ini kenapa? Karena ini jumlahnya baru 10 sampai di sini. Belum nyampe 15 hari. Sehingga ada kemungkinan di sini sampai di sini itu haid. Adapun yang selanjutnya, ini semua dianggap istihabah. Karena ia adalah dhaif. Dah, alhamdulillah. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berakhirlah episode Mubtada'ah Mumayyizah. Welcome to the club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.